Shalom, selamat bertemu kembali dalam ibadah GKKD Bandung Pusat. Untuk Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir dalam kebaktian ini, saya ucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Pagi ini kita akan sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Saudara boleh berdiri, mengangkat tangan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Pagi ini juga kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Johan Silalahi. Saya percaya firman Tuhan yang menguatkan akan kita dengar hari ini. Untuk itu sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk pagi hari ini Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh datang, untuk kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Engkau mengurapi Bapak Pendeta Pak Johan Silalahi, juga kami yang mendengarkan, supaya kami beroleh berkat kekuatan yang daripadamu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom Jemaat Tuhan, biarlah hari ini kita boleh sama-sama terpesona, sama-sama terkagum-kagum oleh Allah kita yang ajaib. Amin. Yuk. Wow.
di tempat kudus-Mu. Di sana ku bersujud dan ku cari wajah-Mu, menikmati kasih setiamu.
Salam, selamat pagi. Mari yang dikasih dalam Tuhan pagi hari ini kita bersyukur kepada Bapa di mana Tuhan yang senantiasa menolong kita. Pagi hari ini mari kita masuk di dalam ibadah kita, bahwa kita menyatukan hati kita sama-sama, mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu atas pemeliharaan pertolongan Tuhan pagi hari ini, di mana kami boleh sama-sama untuk saat ini memperoleh apa yang saat ini Tuhan anugerahkan buat kami dalam ibadah pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau hadir bersama dengan kami. Kau dimuliakan, diagungkan. Terpujilah namamu, biarlah firman dan kebenaran-Mu itu Tuhan. Yang kami terima pagi hari ini itu yang sungguh hidup buat kami semua. Kami mengucap syukur untuk segala pertolongan-Mu. Terima kasih ya Bapa, puji hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam namamu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, pagi hari ini mari kita lihat firman Tuhan yang terdapat di dalam, yaitu kitab Filipi pasal yang ketiga, mulai ayat yang ke-10. Mari kita akan baca sama-sama. Ayat 10 kita mulai. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ayat 14, mari kita baca sama-sama. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya, sampai 14. Saudaraku kasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini mengatakan bagaimana yang kukehendaki, yaitu mengenal kuasa kebangkitannya. Rasul Paulus mengatakan demikian, bagaimana Paulus, saudara kasih dalam Tuhan, dia ingin mengenal bahwa kuasa kebangkitan ya di dalam hidupnya. Nah, ialah saudaraku, kita perlu bahwa bagaimana bahwa kita bersekutu dengan Tuhan, datang kepada Bapa. Ya, pagi hari ini di mana Tuhan ingin bahwa setiap kita betul-betul merasakan bagaimana persekutuan bersama dengan Tuhan. Nah, oleh karena itu mari bahwa setiap kita tahu bahwa Tuhan yang begitu luar biasa di dalam hidup kita. Tidak ada yang lain di dalam hidup kita yang kita inginkan, rindukan di dalam kita. Bagaimana mengenal kuasa yang daripadanya di dalam hidup kita. Bagaimana bahwa Yesus yang telah mati, dikuburkan, Dia bangkit, itu menandakan bahwa kubur itu tidak bisa menahan Dia. Bahwa Dia bangkit dan Dia hidup. Oleh karena itu, saudara kasih dalam Tuhan, mari di dalam hidup kita pun bahwa kita sungguh bersama dengan Tuhan, kita bangkit, kita hidup bersamanya. Nah, oleh karena itu mari setiap kita anak-anak Tuhan, bahwa kita masuk di dalam satu kebangkitan bersama dengan Tuhan. Tentu kalau kita mengalami satu kebangkitan, tentu kita juga harus mengalami kematiannya. Kematiannya apa yang kita sungguh-sungguh bahwa kita matikan di dalam hidup kita, yaitu sifat-sifat kedagingan kita di dalam hidup kita. Nah, itu yang tidak bisa lagi, saudaraku kasih dalam Tuhan, di dalam diri kita, saudaraku, menguasai. Nah, oleh karena itu kita ingin bahwa kita bersama dengan Tuhan di dalam kematiannya. Nah, oleh karena itu dalam kematian bersama dengan Tuhan, sifat kedagingan di dalam kita, tentu kita akan mengalami bahwa kuasa kebangkitan yang daripada Tuhan. Nah, ayat 10 mengatakan yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Nah, kita akan menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Saudara kasih dalam Tuhan, saya percaya bagi saudara yang percaya pada Yesus, amin, bahwa saudara mengalami yaitu dengan baptisan, bahwa saudara ya yang sudah dibaptis, turut di dalam kematiannya, turut juga di dalam kebangkitannya. Nah, oleh sebab itu mari setiap kita anak-anak Tuhan, kita merasakan bagaimana kuasa yang daripada Tuhan di dalam hidup kita ini. Saudaraku, tidak saja bisa datang begitu, tapi kita harus betul-betul bersama-sama dengan Tuhan. Kita terus, saudaraku, masuk di dalam satu persekutuan bersama dengan Dia, di mana kita akan mengalami bagaimana kuasa itu, saudaraku, hidup di dalam kita. Dan kuasa itu, saudaraku, bahwa kita lihat bahwa itu, saudaraku, menyertai
di dalam setiap kehidupan kita. Nah, oleh karena itu mari setiap kita anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan, murid-murid yang sungguh bahwa kita ini murid-murid yang ikut, yang menginginkan apa yang saat ini yang Tuhan lakukan di dalam setiap kehidupan kita, yaitu saudara kasih dalam Tuhan, mengalami kasih dan kuasa daripada Tuhan di dalam diri kita. Nah, jemaat kasih dalam Tuhan, pagi hari ini mari kita bersyukur kepada Tuhan supaya kita hidupnya itu saudaraku mengalami bagaimana bahwa kita sungguh anugerah yang begitu luar biasa di dalam kita. Kita kejar, kita datang kepada Tuhan, kita bersekutu dengan Dia. Pagi hari ini, mungkin saudara udah baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, kita bersyukur kepada Dia. Kita saudaraku mendapatkan firman hidup, berbicara, menasihati, menegur, mendidik, menyatakan apa yang salah, apa yang harus kita perbaiki di dalam hidup kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya hidup kita ini tidak menyimpang, hidup kita ini tidak sesat, karena Tuhan tidak menginginkan bahwa hidup kita ini menjadi hidup saudaraku yaitu jauh daripada Tuhan. Nah, karena itu mari setiap kita dengan satu cara di mana kita mengalami kuasa daripada Tuhan, kita bersekutu, kita datang kepada Dia, buka hati kita, terus tanya dan datang kepada Tuhan, sehingga bahwa hidup kita betul-betul yang sudah dimatikan bersama dengan Dia dan dibangkitkan di dalam Dia, turut juga di dalam yaitu saudaraku ke penderitaannya, bukan menderita bahwa kita saudaraku derita yang seperti mungkin saat ini kesakitan, atau saudaraku menderita mungkin yang kita saudaraku buat di dalam hidup kita karena tingkah laku perbuatan kita, tidak. Tapi derita mungkin yang kita buat adalah sungguh-sungguh di mana kita mengalami mungkinan aniaya, bagaimana mungkin kita mengalami caci maki, bagaimana mungkin ada orang saudaraku memfitnah, membuat di dalam hidup kita saudaraku orang saudaraku menjahilin dan sebagainya. Tapi saya percaya di dalam hidup kita justru kalau kita mati bersama dengan Tuhan, tentu bahwa kita akan mengalami yaitu kuasa yang daripada Tuhan tuh hidup di dalam kita. Nah, saudaraku kasih dalam Tuhan, kita percaya kalau kita turut di dalam kematian bersama dengan Tuhan, bahwa saudaraku seperti Yesus dikuburkan, bahwa batu itu kubur ini tidak bisa menahan dalam kebangkitan Dia. Dia menyatakan sebagai Tuhan dan Raja. Nah, di dalam hidup kita saudara kasih dalam Tuhan sebagai anak-anak Tuhan pun kita sudah mengalami yaitu dalam kematian bersama dengan Dia dan mengalami juga di dalam kebangkitan bersama dengan Dia. Puji Tuhan. Ini yang kita saudaraku kejar di dalam hidup kita bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, kita bersukacita di dalam Tuhan. Saudara mengalami yaitu adalah kuasa kebangkitan yang daripada Tuhan itu saudaraku. Nah, karena itu bagi setiap kita anak Tuhan, rasakan dan alami kuasa itu di dalam setiap kita. Dengan apa? Yaitu saudaraku pergi, lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga kita mengalami saudaraku. Dan nyata itulah yang kita alami di dalam setiap anak-anak Tuhan. Tentu bahwa kita cuma sekedar bukan berkata, Tuhan itu besar, Dia berkuasa, Dia ajaib dan luar biasa. Yes, apa yang kita ucapkan. Tapi di dalam kehidupan kita juga, kita harus rasakan bagaimana kuasa dan Dia hidup di dalam kita. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, saya mengalami di dalam pelayanan. Waktu saya pelayanan saudaraku ke Lembang, dia pulangkan itu sore saudara kasih dalam Tuhan. Itu perjalanan itu macet saudaraku. Ya, perjalanan itu macet. Nah, saudaraku itu di macet ada seorang perempuan, gadis, dia tuh turun saudaraku di mobil angkot. Dia menyegat beberapa kendaraan motor, dia tidak mau berhenti saudaraku. Nah, ketika saya saudaraku ya berhenti saudaraku dan lihat kenapa, saya bilang, waduh Pak tolong, bahwa saya nih kehilangan dompet, saya ini mau pergi ke Madiun, saya mengejar waktu, ya harus ke stasiun Kiracondong. Wah, saya tuh mikir-mikir juga ya, apa yang harus saya perbuat. Tapi saya tahu, saudara kasih dalam Tuhan, orang ini ini butuh pertolongan saat itu, saudaraku. Nah, saya udah deh, pokoknya saya bawa begitu saya, ya dia itu anak ini. Dia tidak bawa helm begitu ya, tapi saya ngerasa kesian, biarlah saya ngerasa, biar kalau ada nanti juga Bapak polisi, Pak saya ini menolong, toh juga di sana ada saudara saya tahu nanti saya kemukakan yang sebenarnya. Tapi tujuan saya menolong, saya ingin membawa orang ini saudaraku ke stasiun, karena dia harus kejar waktunya. Betul saudaraku, saya bawa naik, ayo saya bilang, di perjalanan kenapa kamu bisa begitu? Iya Pak, jadi tiketnya saya hilang, ya uang dan sebagainya begitu. Ya puji Tuhan. Ya saya harus tolong dia. Dalam perjalanan saudara kasih dalam Tuhan. Sampai saya itu di stasiun, betul saja saudaraku. Sampai tiba pada waktunya. Tapi saudaraku semang perjalanan itu saya tanya, ada benar? Ya dari Madiun, betul. Ini dari Madiun Pak, saya mau ke orang tua. Nah saudara kasih dalam Tuhan, singkatnya. Ya, saya saudaraku kalau orang misalnya hidup tidak dalam
Tuhan, saudaraku, hidup dalam kedagingan, saudaraku masih hidup mungkin genit, hidup masih mungkin saudaraku ingin hidup di dalam saudaraku tidak baik, saudaraku bisa aja dilakukan begitu kan. Tapi saya percaya karena hidup saya ini adalah takut akan Tuhan. Hidup saya ini harus betul memuliakan Tuhan. Oleh karena itu saya lakukan yang terbaik, dan karena betul pertolongan saya itu pertolongan yang memang kudus, pertolongan yang betul-betul tulus, tidak ada hati dan pikiran membuat pelakuan-pelakuan yang tidak baik. Nah, kenapa saya tahu bahwa saya itu sudah dimatikan, tidak ingin saya lakukan karena itu yang harus saya betul-betul muliakan Tuhan di hidup saya. Dan saya bersyukur saudaraku kasih dalam Tuhan. Dan saya melihat bahwa kasih Tuhan itu begitu luar biasa, dan kejujuran dalam hati, masalah-masalah dosa dan hidup ini yang perlu saudaraku betul-betul baik itu harus dimatikan dan dimatikan. Dan puji Tuhan, saya merasakan karena apa saya anggap itu saudaraku sepertinya apa yang dahulu itu saudaraku tinggalkan, cara-cara hidup yang lama itu harus ditinggalkan di dalam kita. Seperti di Filipi tadi dikatakan saudaraku ayat 13 katanya apa? Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri di depan apa yang di hadapanku, dan aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Aku melupakan yang di belakang masa lalu, saudaraku, apa itu duduk keduniaan, hidup di dalam saudaraku dosa, saudaraku itu selupakan. Bahkan mungkin saudaraku di dalam hidup kita ini apa yang betul-betul yang kita saudaraku lakukan selama ini saudaraku rasanya mungkin baik tapi tidak terasa bahwa hidup kita justru saudaraku sudah menyimpang. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, apa yang masa lalu itu saudaraku harus kita tinggalkan, dan kita harus lari kepada tujuan panggilan Tuhan, apa yang Tuhan saudaraku betul-betul saudaraku berikan di depan kita saudaraku, yaitu satu panggilan sorgawi itu saudaraku. Nah ini, mari saudara kasih dalam Tuhan, kita betul-betul saudaraku kepada panggilan Tuhan itulah yang harus kita fokus, kita harus terus saudaraku arahkan di dalam hidup kita, saudaraku cari terus Tuhan, datang terus pada Tuhan. Bukan saudaraku bahwa hidup kita ini saudaraku dengan apa yang daripada dunia ini saudaraku, tidak lagi kita ini menoleh ke belakang, tapi kita lari kepada tujuan apa yang menjadi Tuhan saudaraku panggil di dalam hidup kita bersama. Haleluya, amin. Ini yang Tuhan mau bagi setiap kita anak Tuhan saudaraku. Katakan, aku melupakan apa yang belakangku, saudara kasih dalam Tuhan. Singkat ceritanya di dalam hidup saudara, dalam saya datang ke rumah, tentu saya saudaraku sampaikan dong ke istri, amin. Tidak saya begitu aja, saya bilang saudaraku ke istri, tadi di jalan ada pertolongan begini. Singkatnya baik saudaraku, supaya apa? Hati dan pikiran saya ini saudaraku tidak saudaraku menaruh benih, yaitu dosa sedikit pun di dalam hidup saya. Dan saya bersyukur saudaraku, karena apa? Tulus yang saya lakukan itu betul-betul saudaraku menolong orang saudaraku. Dan saudaraku yang baik lagi saya apa? Dia tidak punya ongkos, saya kasih ongkos, saudara kasih dalam Tuhan. Ya ini saya bilang, buat kamu dalam perjalanan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Nah saudaraku, dalam hidup kita anak Tuhan apa yang harus kita perbuat yang baik, mari kita buat yang baik di dalam dunia ini saudaraku. Supaya dunia ini melihat saudaraku, apa yang kita perbuat itu yang kasih yang daripada Tuhan itu ada di dalam kita. Kasih itu saudaraku yang betul-betul saudaraku tinggal di dalam kita. Tentu bahwa hidup kita saudaraku supaya mendapatkan kasih yang daripada Tuhan tuh, bagaimana kita justru harus bersekutu dengan Tuhan. Kita harus terus dengan Bapa, yaitu bagaimana kita memperoleh kasih yang daripada Tuhan menguasai hidup kita. Itu yang harus kita kejar di dalam kita, saudaraku dalam Tuhan. Amin. Nah saudara kasih dalam Tuhan, mari hari ini kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita ada di dalam saudaraku anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Kita bersyukur kepadanya. Nah Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mari kalau kita lihat lagi saudaraku di dalam kitab, yaitu saudaraku Efesus pasal yang ketiga. Efesus pasal yang ketiga ayat 18 dan 19 saudaraku. Saya akan bacakan, demikian firman Tuhan. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Puji Tuhan. Saudaraku kasih dalam Tuhan, tadi katakan bagaimana Efesus ini saudaraku pasal yang ketiga 18 katakan, aku berdoa saudaraku. Paulus ini berdoa saudaraku di jemaat Efesus. Supaya apa? Kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya di dalam kasih Kristus. Amin, puji Tuhan. Hidup kita ini saudara bagaimana merasakan kasih Tuhan itu saudaraku.
Betapa lebar, panjang, tinggi dan dalamnya. Saudaraku, kasih itu berbicara tentang apa? Tentang bagaimana persekutuan itu, saudaraku, baik secara vertikal di dalam hidup kita. Bagaimana juga hidup kita, saudaraku, secara horizontal, saudara kasih dalam Tuhan. Itu berbicara tentang salib Tuhan. Tentang kasih yang daripada Tuhan. Yang begitu bagaimana, saudaraku, kasihnya yang begitu, saudaraku, dalam dan tinggi dan lebar dan panjang, saudara kasih dalam Tuhan. Itulah, saudaraku, bukti bahwa Kristus Yesus Tuhan kita, saudaraku, yang mengasihi dunia ini, saudaraku, yang menyelamatkan dunia ini. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, saudara kasih dalam Tuhan. Karena saudara dengan saya, saudaraku, sudah dicegat oleh salib pengorbanan kasih Tuhan itu. Bagi orang-orang yang mau binasa, hidupnya, saudaraku, yang mau, saudaraku, sesat dan hidupnya yang mau, saudaraku, kepada arah yang tidak benar. Tapi Yesus dia datang mencegat saudara dengan saya. Dengan kasihnya itu, saudaraku, sehingga dosa-dosa kita, saudaraku, betul-betul diampuni oleh dia. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Bapa. Haleluya. Amin. Kenapa kasih Tuhan itu, saudaraku, yang begitu, saudaraku, luar biasa, saudaraku, yang bisa membawa saudara dengan saya tenggelam di dalam kasih dan anugerah dari Tuhan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan yang luar biasa. Tentu bagaimana hidup persekutuan, doa itu yang harus terus dibangun di dalam kita. Karena Paulus juga, saudaraku, dia mengatakan, aku berdoa, saudaraku. Luar biasa. Itu doa itu, saudaraku, bersama dengan Tuhan itu yang harus kita bangun di dalam kita. Doa itu bukan doa sekedar, saudaraku, mungkin kalau sehari saudara doa tuh 3 kali. Udah pagi mungkin makan, siang makan, malam makan, doa makan. Cuman itu aja enggak. Tapi ada satu doa yang khusus yang kita bangun di dalam hidup kita, saudaraku. Doa yang mengalami akan kasih yang daripada Tuhan yang luar biasa. Yang hidup, saudaraku, itu menguasai dalam setiap kehidupan kita anak Tuhan. Amin. Kasih itu yang daripada Tuhan. Karena kasih itu, saudaraku, yang begitu lebarnya, saudaraku, begitu panjang, yang tinggi dan dalamnya, saudaraku. Itulah, saudaraku, Yesus yang telah berbuat di dalam hidup kita. Bahkan bukan itu aja, saudaraku, ayat 19-nya lagi, saudaraku, apa? Paulus juga dia berdoa lagi, saudaraku, dikatakan di sini, saudaraku. Aku berdoa supaya kepengetahuan aku, berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Saudaraku, doa itu sudah doa-doa lagi, saudaraku. Itu yang kita bangun, saudaraku. Datang kepada Bapa, berdoa lagi. Supaya apa, saudara? Supaya dipenuhi di seluruh, saudaraku, itu kepenuhan Allah di dalam kita. Kita ini dipenuhi, saudaraku. Yang berarti, saudaraku, kalau dipenuhi itu, saudaraku, kita ini tenggelam di dalam Dia. Kita ini bukan saat ini lagi berenang, saudaraku. Atau, saudaraku, bahwa kita itu cuma kecemplung, gak begitu, saudaraku. Tapi kita ini mengalami kepenuhan Allah di dalam hidup kita. Nah, itulah kepenuhan yang daripada Allah itu, saudaraku, di dalam kita. Kita bersyukur, saudaraku. Kenapa? Roh Kudus mau, saudaraku, memenuhi, mengurapi bagi setiap kita bersama dengan Dia. Dan ini yang harus kita alami bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Haleluya, amin. Caranya dengan apa tadi kita dapatkan itu? Adalah dengan doa lagi, saudaraku. Ini yang harus dibangun di dalam kita. Datang kepada Dia, saudaraku. Ya, supaya kita mengenal Tuhan, tahu Tuhan. Bahwa kita dengan doa dan doa itu, saudaraku, dalam kita. Ya, bukan asal-asalan doanya, tapi doanya yang sungguh-sungguh, yang mengerang, yang datang kepada Tuhan. Supaya kita mengalami yaitu kepenuhan Allah di dalam hidup saudara dengan saya. Kalau mengalami kepenuhan daripada Allah dalam hidup ini, saudaraku, luar biasa tentu bahwa kita akan mengalir apa yang Tuhan saat ini, saudaraku, sungguh anugerahkan di dalam setiap kita. Kita bersyukur kepada Dia. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Dia. Pagi hari ini bagi saudara dengan saya mengalami, biarlah kepenuhan yang daripada Tuhan itu kita alami di dalam Tuhan. Bukan, saudaraku, bahwa kita ini lagi sepertinya itu berenang-renang, gak begitu. Tapi kalau namanya tenggelam ada di dalam Tuhan, luar biasa, saudaraku. Kita menikmati kasih dan anugerah di dalam Tuhan. Nah, saudaraku, kasih dalam Tuhan, mari kita bersyukur kepada Dia. Supaya setiap kita anak-anak Tuhan mengalami bahwa kita ini adalah umat yang mengenal Tuhan. Ya, umatnya mengenal Tuhan. Umat yang betul-betul mengenal Tuhan. Percaya kepada Tuhan di dalam hidupnya. Hidupnya yang penuh dengan keyakinan. Bahwa tidak ada keraguan di dalam hidupnya. Mempercayai bahwa Tuhan itu hidup. Dia ada dan menyertai dalam setiap hidup kita. Kalau kita mengenal, percaya kepada Tuhan. Kenapa, saudaraku? Bahwa kita ini hidup betul-betul, saudaraku, yang dibangun di dalam kasih dan anugerah dalam Tuhan. Mari kalau kita lihat di dalam kitab Hosea, saudaraku. Kitab Hosea, mari kita lihat.
apa yang Tuhan mau di dalam setiap kita. Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh bersungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Puji Tuhan. Haleluya, marilah kita katakan mengenal dan berusaha sungguh-sungguh kita mengenal Tuhan. Maka ia akan muncul seperti fajar. Haleluya, puji Tuhan. Dia akan muncul, saudaraku. Tidak ada kesuraman di dalam kita. Tidak ada keredupan di dalam kita, saudaraku. Tapi kita akan terpancar, saudaraku, bahwa Yesus itu, saudaraku, nyata di dalam kita. Kalau kita mengenal dengan sungguh-sungguh cari pada Tuhan, saya percaya kasih dalam Tuhan, saudara akan mengalami, saudaraku, bagaimana Tuhan itu nyata di dalam sepanjang dalam hidup kita. Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Baik, di dalam saat ini masa pandemik, saudaraku, ya kan? Kita lihat saat ini, orang takut, orang lain sebagainya. Yes, tidak apa-apa itu, saudaraku. Tapi bagi kita orang-orang yang percaya, saya yakin, saudaraku, bahwa perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan itu ada senantiasa bagi setiap hidup kita. Kenapa? Bahwa kita ini orang yang mengenal Tuhan, yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, yang hidupnya, saudaraku, bersekutu dengan Tuhan. Nah, ini yang kita bangun di dalam setiap kehidupan kita. Nah, saudaraku, ini yang harus kita berbuat di dalam hidup kita. Nah, ada satu ayat lagi, saudaraku, mari kita lihat di dalam Hosea pasal yang ke-4, saudara kasih dalam Tuhan. Ya, mari kita akan lihat di dalam Hosea pasal yang ke-4 ayat yang ke-6. Baik, kita akan lihat Hosea pasal yang ke-4 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan buat kita semua. Mari katakan demikian. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Puji Tuhan. Nah, kenapa bahwa umat Tuhan, saudaraku, kalau tidak mengenal Tuhan, makanya hidupnya itu akan mengalami bagaimana binasa. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Kita ini yang mengenal Tuhan, amin. Yang tidak mengalami kebinasaan daripada Tuhan. Bahkan kita ini mengalami keselamatan yang daripada Bapa di dalam hidup kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita ini adalah orang yang mengenal Tuhan. Hidup yang betul mengalami kasih dan anugerah yang daripada Tuhan. Dibangun di dalam hidup kita melalui yaitu bersekutu di dalam firman, di dalam doa, di dalam pujian, dalam penyembahan akan Tuhan di dalam hidup kita. Itu yang boleh kita nikmati, saudaraku, di dalam hidup kita ini. Kita bersyukur kenapa bahwa Tuhan memberikan kekuatan bagi setiap kita, anak-anaknya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, bahwa umat Tuhan yang mengenal Tuhan itu akan semakin kuat tetap di dalam kita. Hidupnya akan makin kuat dan kuat di dalam Tuhan. Mari kita lihat lagi satu ayat di dalam kitab Daniel, saudaraku. Kita lihat di dalam Daniel yang ke-11 ayat 32. Saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak di dalam hidup kita. Umat yang mengenal Allahnya akan semakin kuat dan kita akan semakin bertindak di dalam hidup kita. Yaitu, saudaraku, bahwa kita harus bertindak, kita melangkah melakukan di dalam hidup kita, yaitu perkara-perkara yang besar yang daripada Tuhan. Kita, saudaraku, orang yang hidupnya itu beriman, yang percaya kepada Tuhan, yang kita harus dibangun terus bertindak dengan apa yang Tuhan perintahkan di dalam setiap kehidupan kita mulai firman-Nya. Kita yakini bahwa itu, saudaraku, Allah menyertai dalam setiap kehidupan kita. Dan saya percaya bahwa saudara orang-orang yang bertindak, haleluya, amin. Kita bersyukur kepada Tuhan. Bagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bukan orang, saudaraku, yang diam, yang takut, ya, kecut kita. Tidak, saudaraku.
tapi kita orang-orang yang bertindak mengasihi Tuhan di dalam hidup kita. Oleh karena itu mari bagi setiap kita anak-anak Tuhan, hai pagi hari ini kita bersyukur kepada Bapa supaya apa yang Tuhan anugerahkan di dalam hidup kita betul-betul kita rasakan, kita menikmatinya di dalam tingkah laku, dalam perbuatan, dalam hidup kita. Karena saudara orang yang sudah betul-betul hidupnya yang ditebus oleh Tuhan, milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Kita cari Tuhan, kita datang kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan itu hidup dan ada melalui firman-Nya yang kita imani, yang kita yakini dalam setiap hidup kita. Dan pegang janji Tuhan itu, janjinya ya dan amin dalam setiap kehidupan kita. Kalau saat ini saudara merasakan mungkin di dalam hidupmu ada masalah dan persoalan, tapi kalau kita datang pada Tuhan, orang-orang yang meyakini bahwa Tuhan itu hidup dan nyata dalam hidup kita, tak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur kepadanya. Haleluya. Mari saudara kasih dalam Tuhan pagi hari ini saudara adalah orang-orang yang kuat. Orang-orang yang mencari Tuhan, orang-orang yang bertindak tidak berdiam diri, tapi kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Mari saat ini kita datang kepada Tuhan. Kita angkat suatu hati kita di dalamnya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, kita lupakan apa yang masa lalu di dalam hidup kita. Kita datang kepada panggilan apa yang Tuhan saat ini saudaraku inginkan di dalam hidup kita. Kita bersyukur kepadanya. Haleluya, puji Tuhan. Ayo bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, amin. Kita tinggalkan, kita tanggalkan segala masalah yang lalu di dalam hidup kita. Tapi kita mari saudaraku, ya betul-betul kita bersyukur kepada Tuhan. Kita anggap yang masa lalu itu seperti Paulus itu dianggap itu sampah, ya, dianggap itu tidak berguna apa yang masa lalu. Mungkin dalam hidupmu apa yang saat ini saudaraku keterikatan di dalam engkau. Mungkin masalah apa-apa yang saat ini mungkin yang membuat terikat dalam hidupmu. Tinggalkan, tanggalkan di dalam kita. Kita terus lari kepada tujuan panggilan Tuhan. Kita fokus kepada Dia dalam hidup kita, supaya apa yang Tuhan mau lakukan di dalam kita sungguh-sungguh kita rasakan di sepanjang hari, sepanjang masa dimanapun, bahwa kita tahu bahwa kuasa kebangkitannya itu menyertai dalam setiap kita anak-anak Tuhan. Mari saudara kasih dalam Tuhan, saya yakin dan percaya apa yang Tuhan perbuat pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepadanya. Haleluya, puji Tuhan. Mari saudara kasih dalam, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa bagi saudara saat ini. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita teduh sejenak di hadapan Tuhan. Ya Bapa, kami bersyukur pagi hari ini. Apa yang telah Tuhan perbuat di dalam hidup kami. Kami sudah turut di dalam kematian-Mu, turut di dalam kebangkitan Tuhan. Dan kami merasakan dan mengalami bersama kuasa Tuhan. Tidak ada jalan lagi lemah. Tapi kami merasakan kebangkitan bersama dengan Tuhan. Karena kami dimatikan, kedagingan, kesifatan, keakuan di dalam hidup kami. Tapi kami bersyukur kepada Bapa. Kau begitu baik di dalam kami. Bila supaya kami betul mengalami apa yang saat ini Tuhan melakukan di dalam hari-hari kami. Terima kasih Bapa atas kasih dan kuasa-Mu di dalam hidup kami. Kami ada dalam kasih-Mu, ada dalam kuasa-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Haleluya, karena Engkau telah sungguh-sungguh Tuhan datang dan hadir di dalam kami. Melalui doa-doa kami, melalui pujian kami, penyembahan kami. Yang itu bangun terus di dalam hidup kami. Supaya kami juga menanggalkan apa yang saat ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami terus Tuhan menikmati, mengalami dengan kasih daripada Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Tuhan yang memelihara dalam hidupmu. Kita bersyukur pada pagi hari ini. Kasih dan anugerah Tuhan ada di dalam kau. Kekasih Tuhan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu. Tuhan akan meluruskan jalan-jalan hidupmu. Lihat, pandanglah apa yang saat ini yang Tuhan lakukan di dalam keluargamu, di dalam studimu, baik juga di dalam usaha dan pekerjaan. Apa yang saat ini engkau buat, percayalah bahwa Tuhan memberkati dan menolong di dalam hidupmu. Percayalah apa yang saat ini Tuhan percayakan di dalam engkau, yaitu anugerah kuasa-Nya bekerja di dalam hidupmu. Janganlah khawatir dan takut di dalam engkau. Percayalah kepada Tuhan. Tuhan melindungi, Tuhan memberkatimu. Tuhan menjagai keluar masuk tubuh dan jiwa dan rohmu. Diberkatilah apa engkau kelola, dibuatnya berhasil. Muliakanlah Tuhan di dalam hidupmu. Kekasih Tuhan,
Terimalah kasih dan anugerah daripada Tuhan. Tuhan memberkatimu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, puji Tuhan. Mari katakan sama-sama. Amin. Puji Tuhan, glory. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan, dan kita pun sudah mendengarkan firman Tuhan yang begitu menguatkan hidup kita. Untuk Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan persembahan, perpuluhan, persembahan kasih, saudara dapat memberikan ke nomor rekening di bawah ini. Gereja sudah membuat satu gerakan C3 untuk membantu saudara kita yang terkena dampak COVID-19. Saudara dapat terlibat untuk membantu gerakan ini dengan mentransferkan ke nomor rekening di bawah ini. Terima kasih untuk kehadiran saudara. Saya berharap minggu depan kita akan bersama-sama beribadah kembali. Tuhan Yesus memberkati.